bahwa ada kerusakan bangunan sebanyak 1136 ya, 23. Kemudian dari itulah teman-teman kita perawat atau PPNI di Dinas Kesehatan itu cukup banyak, Pak. Alhamdulillah. Kemudian juga atas arahan Pak Ketua, sesaat setelah terjadi gempa juga kami segera jadi tidak layak, Pak. Sehingga di stop dulu dan alhamdulillah kemarin datang bantuan uang tenda OKA dari Kemkes. Tadi malam saya juga mengikuti melihat gitu ya, sudah selesai terpasang sehingga untuk operasi yang darurat bisa dilaksanakan. Karena kan dana itu kan dari prioritas diprioritaskan untuk sehingga sebenarnya alhamdulillah memang kondisinya bisa lebih kondusif dibanding di Cianjur, karena di Cianjur itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore ya. Ini karena lagi sore, Sampurasun wargi perawat Jawa Barat. Ketemu lagi dengan podcast DPW PPNI Jawa Barat. Lebih dekat, dirasakan, bermanfaat. Saya Mas Dum Ibrahim, Kadip Kesejahteraan DPW PPNI Jawa Barat. Pada kesempatan hari ini bersama-sama dengan Pak Dadang ya, juga dengan Pak Surdi dan Ketua Bapena DPW PPNI Jawa Barat Pak Cecep. Kami sedang berada di Sekretariat DPD PPNI Kabupaten Sumedang. Wargi perawat Jawa Barat, seperti kita ketahui, akhir 2023 kemarin menjelang pergantian tahun di 2024, kita semua mendapati kabar gempa berkekuatan 4,8 skala Richter di Kabupaten Sumedang. Oleh karena itu, pada kesempatan podcast ini kita akan bincang dan menginformasikan secara faktual bagaimana kondisi terkini terkait dengan penanganan korban atau gempa di Kabupaten Sumedang. Baik, sudah hadir bersama kita Pak Dadang Sulaiman. Assalamualaikum Pak Dadang. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah ini kita sore hari ini bisa langsung bertemu. Kami mengucapkan bela sungkawa, Pak, atas gempa yang ada di Sumedang. Mudah-mudahan Pak Dadang beserta seluruh perawat masyarakat di Sumedang ini tetap kuat dan tentunya bersama-sama menghadapi gempa ini penuh dengan kebersamaan. Amin, amin, amin. Pak Dadang bisa diceritakan secara singkat bagaimana kronologi gempa yang ada di Sumedang ini, Pak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sore wargi perawat Jabar ya. Alhamdulillah sore ini adalah hari yang berbahagia. Saya mendapatkan tamu terhormat saya, Ketua DPW dan jajarannya. Alhamdulillah hadir Kang Masdur, Kang Cecep ya, sahabat saya. Dan saya ingin menyampaikan bahwa benar sudah terjadi gempa bumi ya, bencana di Kabupaten Sumedang pada tanggal 31 Desember tahun 2023. Sampai saat ini gempa sudah sekitar 8 kali terjadi di Kabupaten Sumedang. Sebagaimana doa tadi dari Pak Mastum dan kita semuanya, semoga semuanya akan segera berakhir gempa di Kabupaten Sumedang. Ingin saya sampaikan dari 8 gempa yang terjadi di Kabupaten Sumedang, semuanya adalah titiknya itu di daerah kota. Di kota ya. Cuma tadi ada yang informasi yang terakhir itu di daerah Gangnea, jadi ada ke arah Situraja, Pak. Situraja ya. Nah, kemudian mengenai kondisi kerusakan, saya ingin menyampaikan bahwa ada kerusakan bangunan sebanyak 1136 Ya. bangunan, unit bangunan. Ini berdasarkan SITABA, Sistem Informasi Tanggap Bencana Daerah di Kabupaten Sumedang, pertanggal 31 Desember tahun 2023. Kemudian dari 1136 tersebut ada 876 rusak ringan, kemudian 136 unit rumah rusak sedang, dan ada 124 unit rumah dengan kerusakan berat. Kemudian untuk korban ada 10 orang, luka ringannya ada 10, kemudian luka berat dan meninggal dunia alhamdulillah tidak ada.
Watum dan Pak Cecep yang nanti terkait dengan apa yang sudah kami lakukan, kami bersama-sama dengan pemerintah daerah dalam hal ini semenjak terjadinya bencana, kami melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah yang kebetulan teman-teman kita perawat atau PPNI di Dinas Kesehatan itu cukup banyak, Pak. Alhamdulillah. Satunya Kang Sudi ini sebagai kepala bidang sumber daya kesehatan. Jadi begitu mudahnya kita koordinasi ya, sampai pada akhirnya kita juga bisa mendata bahwa ada 7 rumah perawat Terdampak ya. DPD PPN sedang terdampak, Pak. Dari 7 itu ada yang lokasinya di kota, tapi ada juga yang lokasinya di Jaya dan ada 1 rumah yang di Jaya. Saya kira itu maksudnya. Jadi alhamdulillah doa dari semuanya, semoga gempa ini segera berakhir. Jadi kesimpulannya teman-teman sekalian, berkat doa dari semuanya, penanggulangan bencana gempa di Kota Sumedang dapat kami tanggulangi sampai dengan saat ini, tentunya dengan kebersamaan seluruh pemerintah daerah dan dengan masyarakat. Dan sekali lagi terima kasih atas doa semuanya, semoga bencana ini segera berakhir. Ya, terima kasih Pak Dadang. Wargi Jawa Barat hadir juga bersama kita semua, Wakil Ketua Bidang Diklat DPD PPNI Kabupaten Sumedang, Pak Surdi ya. Iya, Pak. Barangkali dari Pak Dadang ada yang akan ditambahkan, Pak? Terima kasih Pak Masdum. Izin menambahkan apa yang disampaikan Ketua tadi, bahwa kejadian gempa ini tentu jadi pembelajaran bagi kami semua, bagi kita semua, karena Sumedang ini baru pertama kali terjadi, yang setahu saya ya, dalam waktu yang sudah cukup lama terjadi gempa yang pusatnya di Sumedang. Biasanya kami hanya merasakan getaran yang dari gempa di daerah lain, kemudian apabila ada bencana kami juga ikut berpartisipasi membantu ke daerah lain, tapi kali ini Sumedang yang ada titik pusat gempanya, tentu ini sekali lagi menjadi pembelajaran bagaimana kita bisa beradaptasi ketika ternyata kita berada di daerah rawan bencana, khususnya gempa barangkali. Kemudian juga atas arahan Pak Ketua, sesaat setelah terjadi gempa juga kami segera berkomunikasi dengan seluruh rekan-rekan perawat di Kabupaten Sumedang. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala tidak ada korban jiwa dari masyarakat, khususnya dari perawat. Jadi semua perawat di Kabupaten Sumedang saat ini alhamdulillah baik-baik saja, kemudian bisa melakukan tugas dan pekerjaannya masing-masing seperti biasanya, normal gitu ya. Dan tadi disampaikan ada beberapa rumah perawat yang mengalami rusak ringan, dan tentu ini juga sedang dalam proses verifikasi. Demikian Pak Masum, ya, terima kasih. Terima kasih Pak Surdi. Pak Ketua, terkait dengan tanggap darurat, kalau di daerah lainnya juga suka memberlakukan. Ini bagaimana di Kabupaten Sumedang? Ya, di Sumedang ada SK Bupati ya, untuk tanggap darurat ini selama 7 hari, Pak. Dari tanggal 31 sampai dengan tanggal 7 bulan Januari tahun 2024. Oleh karena itu tentunya kami yang merupakan bagian dari pemerintah daerah terus melakukan koordinasi, Pak, termasuk monitoring baik itu pada rekan perawat yang terdampak maupun pada masyarakat. Dan perlu diketahui bahwa peran kita itu sudah terlihat dari apa, misalkan untuk DPK pendidikan ya, selama ini mereka sudah langsung ke lapangan untuk melakukan trauma healing dengan masyarakat yang terdampak. Kemudian juga kita juga memberikan bantuan-bantuan kepada mereka atau membantu untuk meringankan beban yang mereka dapatkan seperti itu. Dan perlu juga saya informasikan, kalau misalkan ingin mendapat informasi tentang pelayanan di RSUD Sumedang, alhamdulillah saat ini sudah berjalan dengan normal, walaupun ada satu instalasi bedah sentral kita yang sedang mengalami renovasi akibat gangguan dari gempa itu. Dan alhamdulillah luar biasa ada gerakan cepat dari Kemenkes yang memberikan tenda operasi untuk pelaksanaan operasi yang di luar ya. Saya kira itu. Baik, terima kasih nih Pak Ketua. Nah ini Pak Cecep dari Bapena DPW PPNI Jawa Barat, melihat tadi yang disampaikan bahwa
tanggap darurat diberlakukan selama 7 hari ya Pak Dadang. Bagaimana Bapena Pak Cecep? Terima kasih Pak Masdum. Kami dari Bapena, yaitu perpanjangan tangan atau Badan Kelengkapan PPNI DPW PPNI Jawa Barat, pertama-tama mengucapkan belasungkawa atas kejadian bencana gempa bumi ini, dan kami sesuai dengan tugas dan fungsinya bahwa kami mengkoordinir penanganan bencana yang ada di Jawa Barat, khususnya memang terkait dengan bagaimana perawat yang terdampak sebetulnya, walaupun juga ke masyarakat juga. Oleh karena itu kami dari Bapena berserta bagian-bagian ada di Bapena itu selalu siap untuk membantu, mensupport apabila ada kejadian bencana yang ada di Jawa Barat, begitu. Jadi insya Allah kami akan selalu mensupport dengan bantuan tenaga yang ada di Bapena, juga dengan koordinasi dengan DPD yang ada di daerah, begitu. Jadi istilahnya kita selalu mendampingi korban-korban baik masyarakat maupun perawat. Itu saja, terima kasih. Ya, baik. Warga Jawa Barat, informasi yang sangat singkat ini tentunya juga menjadi informasi yang akurat karena bersumber langsung dari Ketua DPD PPNI Kabupaten Sumedang, dari Wakabidiklat yang juga aktif ya di Dinkes Kabupaten Sumedang Bapak, dan juga Pak Cecep dari Bapena. Di akhir dari kegiatan obrolan kita hari ini, biasanya dalam bencana itu karena kita perawat dan juga masyarakat Indonesia pada umumnya memiliki rasa kebersamaan yang tinggi. Biasanya mungkin juga banyak yang ingin membantu dalam bentuk apapun. Nah, bagaimana Pak Ketua nih, apabila ada yang ingin membantu atau ada yang ingin memberikan bantuan baik dalam bentuk logistik, tenaga dan lain sebagainya? Baik, tadi kita sudah bicara dengan Ketua DPW yang gerak cepat yang luar biasa. Jadi bantuan kalau di kita mendingan disatu-pintukan melalui DPW, kemudian nanti diserahkan kepada DPD, dan kami akan menyerahkan kepada pemerintah daerah Pak, melalui SOP yang sudah ada. Sehingga betul-betul apa yang diberikan oleh seluruh perawat di Jawa Barat ini dapat diterima langsung oleh masyarakat, terutama ya yang poinnya tadi pada perawat-perawat yang terdampak. Jadi saya ucapkan terima kasih. Mungkin nanti satu waktu ya kita akan kembali bertemu untuk melihat secara langsung teman-teman kita perawat yang ada di Kabupaten Sumedang. Perlu kami sampaikan kurang lebih ada 1.600 perawat di Kabupaten Sumedang dengan status kepegawaian berbagai macam, ada yang sedang ASN, sekarang ada P3K ya, dan juga yang masih pegawai BND baik itu masih di Puskesmas. Tentunya kehadiran kita, kedatangan kita, apalagi datang ke rumahnya, itu menjadi teman-teman kita luar biasa, karena saya yakin profesi kita ini adalah profesi yang terdepan. Saya bangga menjadi saya kira itu. Ya. Baik, terima kasih warga Jawa Barat, perawat Jawa Barat. Tentunya tadi menjadi closing statement bahwasanya gempa yang terjadi di Sumedang ini sampai dengan hari ini penanganannya sangat luar biasa oleh DPD PPNI Kabupaten Sumedang bersama pemerintah provinsi daerah tentunya, dan juga tadi bahwa Kemenkes pun sudah memberikan perhatian yang luar biasa gitu. Jadi sekali lagi terima kasih atas seluruh doa yang telah diberikan, atas seluruh bantuan, atas seluruh ucapan, atas seluruh partisipasi dari semuanya. Mudah-mudahan dengan informasi ini menjadi informasi yang betul-betul bisa dipahami oleh semua, karena juga kita tahu hari ini banyak isu hoax yang beredar ya Pak dengan gempa ini, sehingga mudah-mudahan podcast DPW PPNI Jawa Barat ini juga menjadi salah satu media informasi yang akurat, yang bisa menjadi informasi yang baik, sehingga tidak hanya perawat Jawa Barat yang mampu mengakses, tapi seluruh masyarakat khususnya di Kabupaten Sumedang, umumnya di Indonesia. Saya kira podcast kita akan kita akhiri. Saya Masdum Ibrahim mengucapkan terima kasih sekali lagi Pak Dadang, ya, juga terima kasih Pak Surdi dan Pak Cecep atas kesempatannya. Mudah-mudahan Sumedang bangkit kembali. Amin. Dan tentunya bencana ini segera berakhir dan seluruh wilayah
khusus di Sumedang, umumnya di Indonesia, dalam kondisi yang baik dan semua kita dalam kondisi sehat lahir batin. Amin. Hatur nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.